Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum kita lanjutkan ulasan editorial bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi, saat ini kita telah tersambung melalui telepon dengan Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Hari Harmadi. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Mas Indra. Ya, kami di editorial ini sedang menyoroti tentang peduli yang disia-siakan, itu judulnya Pak. Tapi kalau memang kita lihat kali ini contoh juga yang terjadi atau berlangsung di Malang, Jawa Timur itu kan sebuah contoh bagaimana sikap atau kedisiplinan masyarakat, masing-masing dari masyarakat bisa dilihat sebagai kedisiplinan yang masih sangat rendah. Catatan dari Satgas COVID-19 seperti apa tentang hal ini Pak? Ya, yang pertama kami selalu menekankan bahwa ini adalah permasalahan kesehatan masyarakat, bukan kesehatan individu. Sehingga strategi penanganannya pun itu membutuhkan peran dari seluruh masyarakat. Nah, karena kesehatan masyarakat di sini menjadi tantangan, maka setiap individu punya peran kepedulian bukan hanya terhadap dirinya, tapi terhadap orang lain. Yeah. Yang kita bangun di Satgas itu selalu norma sosial, bukan norma individu. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu adalah kewajiban individu yang menjadi norma sosial yang harus dilakukan. Termasuk penerapan aplikasi Peduli Lindungi di dalam aplikasi digital protokol kesehatan. Jadi tapi catatan dari Satgas sendiri seperti apa Pak Sony? Maaf saya potong. Apakah memang sekarang ini cenderung masyarakat lebih kendur atau bagaimana Pak Sony? Jadi begini, ada dua kepatuhan yang kita monitor ya, kepatuhan protokol kesehatan secara individu dan secara institusi. Kalau kita lihat sebetulnya di bulan Februari ini terjadi kenaikan dibanding Januari kemarin. Mungkin karena komunikasi risiko kita yang menunjukkan bahwa cepatnya penyebaran Omikron. Lalu kemudian kalau kita bandingkan Januari ini kemarin dibanding Desember lebih baik Januari. Desember dibanding November lebih baik November. Jadi sebetulnya dari Oktober ke November itu turun, November ke Desember turun, ya kepatuhan masyarakat kedisiplinan. Tapi di di Januari naik, di Februari naik lagi. Jadi sebetulnya faktor turunnya kepatuhan masyarakat ini lebih kepada apa kalau dari analisa Satgas COVID-19, terutama di bidang perubahan perilaku, Pak? Iya, yang pertama persepsi risiko. Karena pada bulan Oktober itu kita sangat tinggi sebetulnya, lalu di November dan Desember turun karena persepsinya masyarakat bahwa kondisi sudah membaik, risiko menjadi rendah dengan positivity rate yang sangat rendah di bawah 1%, lalu kemudian juga kasus terkonfirmasi harian yang juga sangat rendah, masyarakat berpikir pandemi akan segera berakhir. Jadi risiko di sekelilingnya sudah menjadi kecil sehingga mereka tidak lagi membatasi mobilitas, tidak lagi menggunakan masker dengan baik dan seterusnya. Jadi ini bisa saja disebut sebagai tergantung juga, masyarakat ini tergantung juga dengan penerapan misalnya PPKM atau PSBB sebelumnya begitu Pak ya? Masih tergantung itu ya? Kalau tidak ada aturan itu maka kepatuhannya akan fluktuatif berarti Pak Sony ya? Jadi ada 3 kelompok masyarakat Mas Indra. Yang pertama adalah mereka yang punya kesadaran. Itu di dashboard monitoring perubahan perilaku kami kelihatan. Yang punya kesadaran tuh dalam kondisi tidak ada aturan, ya, tidak ada pengawasan, mereka akan melaksanakan protokol kesehatan yang harusnya. Lalu yang kedua adalah mereka yang patuh. Yang patuh ini melaksanakan kalau ada aturan, kalau ada pengawasan. Dan yang ketiga itu bagaimanapun juga mereka selalu menolak di denial. Nah, yang nomor 2 ini yang menyebabkan terjadi fluktuatif tadi, yang patuh. Jadi yang dari 3 kelompok itu jumlah yang lebih besar yang mana, Pak? Yang paling besar sekarang kesadaran. Jadi yang sadar itu sudah banyak sebetulnya, sekitar 60-65% itu sadar. Ya. Jadi kelompok nomor 2 tadi, Pak, ya, yang dimaksud yang lebih banyak masyarakat yang taat, patuh, kalau ada aturan dan diawasi begitu ya? Itu yang nomor 2 sebetulnya. Artinya paling banyak tuh yang sadar, yang kedua yang patuh, yang ketiga yang tidak patuh. Nah yang patuh ini yang fluktuatif memang.
Kenapa saya bertanya seperti itu sebenarnya lebih pada kondisi begini Pak. Masyarakat ketika melihat aturan seperti PPKM-nya levelnya turun satu semua begitu kan, dan memang potensi risikonya rendah, mereka cenderung kemudian ikut abai begitu, ikut merasa tidak khawatir. Sekarang rame-rame lagi, patuh lagi, jadi kondisi mulai sepi lagi nih di beberapa titik Pak, di beberapa wilayah kalau kita pengamatan pandangan mata saja Pak ya. Artinya akan terus seperti ini ataukah lebih baik walaupun levelnya turun tetapi dibuat yang kelompok yang tanpa ada aturan pun sadar akan kondisi mereka patuh, itu kira-kira strategi apa yang akan dibuat atau dilakukan oleh bidang perubahan perilaku dari Satgas COVID-19 ini Pak Sony? Ya, jadi dari awal yang kita bangun adalah kesadaran tidak hanya individu ya, tadi sudah saya tekankan, tetapi juga institusi. Ketika institusinya tidak mendukung individu untuk patuh, individunya menjadi sulit untuk patuh. Ya, itu sudah kelihatan sekali. Institusi yang kami cek itu misalkan di pasar, di supermarket atau di mall, di terminal-terminal transit, di kantor, dan seterusnya. Kalau mereka itu tidak mendukung kebijakan kita untuk mendorong masyarakat atau individu yang ada di dalamnya patuh protokol kesehatan, individu yang ada di dalamnya menjadi tidak patuh. Jadi ini harus dua-duanya, baik secara individu maupun institusi. Makanya institusi itu sangat penting untuk memfasilitasi. Ya kalau mereka mewajibkan orang masuk kerja, lalu kemudian di dalam ruang kantor tidak mungkin jaga jarak, kan akhirnya individu-individu yang tadinya sadar dan patuh tadi menjadi tidak bisa melaksanakan. Evaluasi seperti yang terjadi disebutkan tadi kan di sebuah swalayan Pak ya, di Malang Jawa Timur itu kemudian disegel. Apakah pelajaran dari itu perlu ada sesekali mungkin sidak secara random begitu Pak di berbagai tempat tentang penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini tidak menjadi sekedar formalitas saja, ada memang barcode-nya tapi ya sekedar hanya ada, tidak menjadi peduli yang melindungi begitu Pak Sony. Kira-kira akan seperti itu atau bagaimana Pak? Iya, jadi sebetulnya pemerintah sudah melakukan sidak terhadap tempat-tempat. Pertama, apakah memiliki aplikasi Peduli Lindungi, karena itu penting sekali untuk melakukan tracing, untuk mengetahui apakah orang yang masuk ke dalam itu adalah orang yang sehat atau tidak. Yang kedua, ada kadang-kadang tiada gitu ya, tidak digunakan. Nah itu juga kami melakukan sidak. Jadi pemerintah sudah ngecek dan kemudian mengumumkan ya, menegur langsung kepada pihak yang tadi tidak melaksanakan. Jadi ada, tetapi misalkan di satu restoran ya, dari 100 orang yang masuk, mungkin hanya 25 orang yang cek Peduli Lindungi. Itu kan artinya 75 orang lainnya kan tidak tahu statusnya dan juga kemudian tidak membatasi kapasitas sesuai aturan yang berlaku. Nah ini yang berbahaya. Makanya membangun kesadaran itu bukan hanya individual, tapi membangun kesadaran secara institusi bahwa kita sedang pandemi dan kita harus mendukung secara bersama-sama. Baik, kalau begitu terima kasih atas informasinya pagi hari ini Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Hari Harmadi. Salam sehat Pak Sony. Dan editorial Media Indonesia masih akan segera kami ulas kembali setelah jeda headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi dan selamat bergabung. Bagi Anda yang baru saja menyaksikan editorial Media Indonesia pagi hari ini, topik kita adalah peduli yang disia-siakan. Langsung saja saya sapa Anda yang sudah bergabung untuk memberikan pendapat. Ada Ibu Ong Mei Hua di Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Ong Mas Mei Hua. Endra. Selamat pagi, silakan Ibu. Mas Endra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ong. Peduli lindungi sia-sia. Ini adalah peduli itu melindungi diri kita, Mas Endra. Ya. Kita terlindung daripada virus. Tetapi ada suami istri yang dari Samarinda, istrinya positif, malah masuk mal. Nah, ini dia kan bagaimana lindungi diri kita. Tentunya kalau dia jalan-jalan di mal, itu kan akan menulari banyak orang. Apa dia tidak punya perasaan, Mas? Jadi, isolasi pun sekarang dibisniskan. Mafia isolasi dari 7 hari jadi 5 hari. Penerbangan luar negeri masuk. Bali dibuka. Memang Mas, kalau tidak dibuka, ekonomi kita itu akan tidak bangkit. Tetapi
nyatanya sekarang meningkat itu Omikron sampai dengan level 4. Udah sekarang gini aja, ketat aja lagi seperti dulu, Mas. Jadi diterapkan Diperketat prokes. lagi, tutup lagi Bu ya? Iya, Mas. Jadi bila perlu lockdown lah, supaya tidak terjadi sampai rumah sakit penuh, lalu orang ketularan dengan Omikron, abai dengan prokes, Mas. Iya. Nah, Baik. inilah, iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ong Mehwa di Jakarta ya. Kemudian ada Pak Anton di Maumere, NTT. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Bung Indra Maulana. Selamat pagi Pak Anton. Ya, Silakan, selamat Pak pagi Anton. juga Kang Gauden, salam sehat sejahtera selalu. Amin. Salam sehat. Peduli yang disia-siakan. Kembali kepada istilah sebelumnya, peduli yang melindungi. Saya mencoba untuk menghayati terus daripada peduli yang melindungi. Ini kan pada dasarnya negara atau pemerintah ini kan sudah memberikan satu keleluasaan ya kepada masyarakat untuk beraktivitas agar ekonomi kita juga bangkit. Namun demikian harusnya kan di dalam itu adalah penerapan daripada PPKM atau prinsip 3M itu harus ketat, harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang berikut, kasus yang terjadi secara Raisa ini harus benar-benar harus diberikan satu sanksi tegas oleh pemerintah. Walaupun juga ini sebenarnya kejadian ini juga sebenarnya karena kelalaian dari tugas COVID itu sendiri. Berikut beberapa poin yang mau saya sampaikan sesuai dengan kita pagi ini. Bahwa saya teringat teori H.L. Bloom ya. Di dalam dunia kesehatan ada dua penting itu menyangkut tentang perilaku dan lingkungan, itu yang menimbulkan penyakit. Nah, perilaku itu adalah aspek yang paling sulit dirubah. Manusia ini, apalagi orang Indonesia kita ini kan bangsa yang tidak disiplin ya. Nah, oleh karena itu maka bagian yang yang namanya perubahan perilaku itu harus lebih gencar. Karena memang merubah perilaku manusia itu tidak gampang orang Indonesia. Contoh saja tentang helm. Berapa banyak tahun itu helm diterapkan, orang pakai helm kalau lihat ada polisi. Nah, yang berikut yang saya mau katakan juga, Mas, sabar sedikit. Bahwa terakhir-akhir ini kan kita mulai lagi dengan Omikron ya. Iya. Di dalam pemberitaan tidak juga disampaikan orang-orang yang terdeteksi itu status vaksinasi COVID-nya itu bagaimana. Itu harus diberitakan sehingga sekaligus juga kita bisa, masyarakat ini bisa paham bahwa vaksinasi yang diterapkan itu bermanfaat atau tidak. Itu harus clear diberitakan. Mereka yang terdeteksi itu status vaksinasi COVID-nya gimana. Itu saja Bung. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton dari NTT ya. Kita ke Ibu Indra sekarang di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, memang peduli lindungi ini merupakan kesadaran bersama pusat, daerah, dan masyarakat. Kelihatannya pemerintah sudah lebih siap dari sudah dibandingkan saat awal ya. Nah, sekarang masyarakat kita lihat pemerintah mengadakan pengetatan kegiatan masyarakat itu untuk keselamatan masyarakat karena virus itu carrier-nya, pembawa virusnya adalah manusia. Jadi menular dari manusia ke manusia. Dengan demikian diminta agar manusia ini mengurangilah untuk berkeliaran. Yang merasa tidak pun sebaiknya berhati-hati. Anggap diri Anda itu pembawa virus. Nah, sekarang orang Samarinda yang di Malang itu kan sudah jelas-jelas tahu dirinya membawa. Nah, memperlihatkan sikap yang egoistis, mementingkan diri sendiri. Di mana-mana juga orang tahu kalau sikap yang egois dan mementingkan diri sendiri itu akan mencelakakan orang lain. Jadi
sekarang mari peduli lindungin ini kita pahamkan bukan hanya untuk melindungi diri sendiri tapi juga tanggung jawab kita terhadap sesama manusia Ibu Indra. sebagai pembawa virus. Terima Baik, kasih. ya. Salam. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Masih ada satu penelpon lagi, Pak John Veto, kali ini dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Gauden ya. Selamat pagi, ini silakan. memang luar biasa yang diulas pagi, dibahas pagi hari ini ya. Peduli lindungi yang disia-siakan. Arti kalau saya nilai ini yang yang kejadian di Malang dia meledek nih Mas Indra, ya. Meledek tim Covid ini. Tidak punya bukan tidak punya perasaan, tidak punya hati di manusia. Ya. Tidak Jadi punya gini, hati ya. Jadi gini Bang Indra, tanggal 31 Januari di editorial dibahas itu lampu kuning Omikron. Ya, artinya ada berapa? Akhirnya 2 minggu sampai sekarang ya, hampir 2 minggu sampai sekarang ini. Ini artinya tidak didengar, yang diulas, yang dibahas oleh lampu kuning Omikron. Ya, saya sangat keras waktu itu katakan. Kita di ujung tanduk ini. Artinya sekarang terbukti Omikron tidak berbendung. Ditambah lagi perilaku masyarakat kita, Mas Indra. Yang kayak kejadian di Malang. Ya. Memang betul, Mas Indra. Sekarang udah mulai ada ini. Tapi alhamdulillah kami berapa LSM sampai ormas di Kepri itu agak getol ya, mengingatkan wali kota, gubernur, bupatinya. Alhamdulillah kami, apalagi kami kan 2 pintu gerbang nih yang dibuka nih bandara. Ya, Hang Nadim sama yang di Tanjung Pinang. Jadi kami sangat rentan sebenarnya. Tapi alhamdulillah pemerintah daerah dia konsen betul untuk ini. Malah kegiatan-kegiatan yang ditunda dulu. Betul-betul ada. Tak ada lah kalau di Kepri alhamdulillah lah. Protokol kesehatan betul-betul dilaksanakan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Ada 4 penelpon ya Bang Gaudens ya. Mungkin catatannya seperti mungkin pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya juga. Kalau pendekatan kedisiplinan, kesadaran kepatuhan masyarakat secara individunya juga ternyata masih ada contoh seperti yang terjadi di Malang. Dan tadi kita bertanya juga kepada Satgas COVID-19 dari Kepala Bidang Perubahan Perilaku ya Bang Gaudens. Karena ada 3 kelompok orang begitu. Nah, artinya memang ada kelompok masyarakat yang patuh kalau ada peraturannya dan sedang diawasi ketat begitu loh Bang Gaudens. Apakah sekarang ini lebih baik kita menggunakan pola atau strategi ya pendekatannya sanksi denda segel kalau seperti tempat-tempat umum begitu? Ya, peduli lindungi itu diatur oleh peraturan oleh keputusan Menteri Kominfo. Betul. Nomor 171 tahun 2000 ya. Dan mulai diberlakukan lewat keputusan instruksi Mendagri, itu diberlakukan di setiap ruang publik. Betul. Nah, tujuannya itu agar melindungi diri sendiri juga melindungi orang lain. Bahwa ada sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan yang terkait dengan PPKM. Akan tetapi harus jujur kita akui di dalam pemberian sanksi pun masih berbeda-beda. Sanksi itu lebih tajam ke bawah, amat sulit ke atas. Amat sulit ya. Bukan sekedar tumpul ya. Buktinya ada tukang bubut di Tasikmalaya di bulan Juli 2021 itu dihukum 5 juta karena menjual bubur kepada 4 orang pada saat berlaku PPKM. Betul. Tetapi di Bandung pada 1 Februari jutaan lautan manusia terjadi di sana, hanya didenda 500.000. Walaupun ada tambahannya. Tambahannya itu disegel sementara selama 3 hari. Nah, orang menyoroti dendanya. Tidak bisa disalahkan karena memang kita masih menggunakan coba-coba peraturan yang ada. Kenapa disebut coba-coba? Kita tidak lagi menggunakan undang-undang karantina di dalam menerapkan denda. Betul. Yang dipakai untuk kasus Tasikmalaya itu menggunakan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat. Memang di Perda Jawa Barat itu
denda itu minimal 5 juta sampai 50 juta. Sebetulnya 5 juta yang dikenakan kepada tukang bubur di Tasikmalaya itu adalah denda paling minimal yang diatur di dalam Perda. Tetapi kasus mal di Bandung yang didenda 500.000, itu 500.000 itu adalah denda maksimal yang ditetapkan oleh peraturan wali kota Bandung. Nah, pertanyaannya, aturannya beda-beda. Memang menjadi persoalan, dasar hukum yang dipakai itu berbeda-beda. Kalau peraturan wali kota yang dipakai, itu berarti masuk ke kategori sanksi administratif, karena dia tidak bisa mencantumkan pidana di dalam peraturan wali kota. Yang bisa itu adalah sanksi administratif. Ya, karena menggunakan sanksi administratif sangat jauh sekali dari ketentuan undang-undang karantina, sangat jauh sekali dari ketentuan peraturan daerah Jawa Barat. Yang dipakai peraturan wali kota saja kok. Oke, nah ini apakah hal-hal seperti ini Bang Gaudens yang membuat kemudian belum ada sifat yang mengatur secara ketat begitu ya, sehingga masyarakat menjadi, kalau bergantung pada kepatuhan kan akhirnya terjadi seperti kasus sekarang ini. Tapi kalau diikat secara ketat dengan aturan yang sama mungkin akan berbeda. Nanti kita ulas ya Bang Gaudens setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita sedang membahas bagaimana agar peduli yang tidak disia-siakan, karena peduli lindungi untuk melindungi kita semua sebenarnya. Nah, memang editorial judulnya hari ini adalah peduli yang disia-siakan. Tadi kita bahas soal kepatuhan masyarakat, penerapan aturannya. Ini menarik sekali di segmen sebelumnya ya Bang Gaudens, kalau kita singgung tadi ternyata ada penerapan aturan yang bisa berbeda-beda. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut kali Bang. Bagaimana agar aturan yang nanti diterapkan sebagai upaya untuk mengikat kepatuhan masyarakat yang belum bisa kita pasrahkan kepada masyarakat, misalnya begitu ya, dengan contoh adanya kasus di Malang dan beberapa daerah lain misalnya. Aturan itu dibuat sama sehingga sanksi ataupun hukumannya juga sama gitu, sehingga orang akan bisa terikat dalam sebuah aturan yang patuh dalam kepatuhan. Memang di dalam hukum pidana itu kan ada asas yang mengatakan hukum sanksi pidana itu dipakai sebagai jalan terakhir. Karena konsep itu dianggap peraturan wali kota Bandung itu sebagai jalan pertama. Yang maksimal itu, maksimal hukumannya di dalam peraturan wali kota itu 500.000 maksimalnya. Dan itu langsung diberi sanksi oleh Satpol PP. Tetapi dalam kasus 5 juta tukang bubur di Tasikmalaya itu divonis oleh hakim, karena itu pidana. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan undang-undang karantina, itu harus hakim yang menghukumnya. Itulah perbedaannya. Jadi ada rasa ketidakadilan pada masyarakat, karena ada perbedaan perlakuan. Kalau misalnya di daerah lain itu rata-rata itu kalau pelanggaran perorangan itu dihukum 50.000, ada yang dihukum 50.000. Itu dibentuknya itu peraturan kepala daerah. Itu di dalam hukum itu masuk kategori sanksi administrasi, bukan pidana. Nah, karena sudah 2 tahun berjalan keadaan COVID ini, mestinya penegakan hukumnya itu dikembalikan kepada asas utamanya. Yang bersalah, siapa yang bersalah ya dihukum, ya hukumannya itu pidana. Ya, harusnya kembali ke situ. Kalau pidana itu ya, kalau peraturan daerah yang dipakai ya minimal itu 5 juta hukumannya. Dan kalau mal itu hukum 500.000 tuh, jangan-jangan setiap hari dia melakukan pelanggaran. Oke, kalau kita lihat juga dari aplikasi ini dengan mungkin pengalaman empiris Bang ya, melihat masuk ke sebuah tempat peduli lindungi. Sebelumnya itu kan kalau tidak kita tombol check in, maka tidak perlu check in juga, kadang cuma hanya terdeteksi aja, tapi nggak check in. Tapi sekarang mungkin sudah diperbaiki sehingga ketika scan langsung otomatis dia check in di tempat tersebut. Apakah hal ini juga masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah, baik dari sisi infrastrukturnya untuk mengatur masyarakat ini, kemudian ya tadi tingkat kedisiplinan di tempat-tempat tertentu yang memberlakukan aplikasi peduli lindungi itu? Ya, kalau menurut saya sebaik-baiknya aplikasi peduli lindungi
tetap jauh lebih bagus konsistensi manusia yang menjaganya. Ya, Di masing-masing dalam dari kita pintu semua, masuk ya. itu kan ada satpam di sana. Betul. Ya. Tetapi satpam itu lebih mementingkan kepentingan bisnis di dalam mall itu ketimbang kepentingan orang per orang. Nah, itulah di dalam editorial itu konsep paling utama itu adalah kesadaran individu. Kesadaran jangan sampai kita itu menjadi pembunuh bagi yang lain atau jangan sampai kita menyebarkan virus, apalagi kalau tahu dan mau. Karena itu dalam kasus terkait dengan kasus Malang itu tidak ada cara lain, polisi harus turun tangan. Betul. Nah, jangan lagi menggunakan peraturan wali kota Malang. Maksimal 500.000 jangan-jangan nanti. Ya. Harus menggunakan undang-undang karantina. Karena yang dilanggar itu adalah pasal 9 di dalam undang karantina itu bagi yang tidak mematuhinya itu 1 tahun hukumannya, minimal itu 1 tahun. Karena kalau tidak diberlakukan kembali ketat seperti itu lagi, malah ini kan yang aneh, sudah melanggar malah diposting di sosmed lagi ya. Itu kan yang menjadi sebuah keanehan di masyarakat. Kerugian itu berlipat-lipat ya. Selain kerugian nyata itu satu pegawai di toko yang dimasuki oleh orang tersebut itu positif juga. Tetapi citra pariwisata secara keseluruhan itu sangat runtuh gitu ya. Indonesia oleh Amerika itu ditempatkan pada urutan keempat negara yang berhasil mengatasi COVID-19. Hanya gara-gara 1 orang itu namanya Nilas Titik yang ada di Malang itu. Nilas Titik rusak susu sebelangnya. Indonesia yang Indonesia ya, sebelangnya Indonesia itu. Baik, catatan terakhir sebelum kita tutup, Bang Gaudens, ini kan juga disinggung di editorial ada peran pers di sini sebenarnya dalam konteks untuk membuat masyarakat patuh, termasuk yang kita bahas di editorial, mengingatkan masing-masing dari kita seluruh masyarakat untuk peduli, saling peduli, tidak lagi egois sifatnya begitu ya. Tapi juga tadi ada pertanyaan dari masyarakat tentang menjelaskan secara clear harusnya pers ini bagaimana fungsi vaksinasi ketiga atau booster ini ya terhadap varian Omikron ini sebenarnya. Kalau bagi saya sih peran pers itu mestinya dalam sikap ya, sikap pers itu. Kalau tampil di layar atau tampil di ruang publik itu pers itu harus pakai masker lah. Jangan ada acara misalnya di bawah itu ditulis seluruh kru sudah dites COVID atau antigen gitu. Antigen, ya. Itu pembohongan publik itu. Pembohongan publik, Bang? Iya. Karena paling penting itu bagi pers itu adalah sikap tindakan nyatanya. Jadi misalnya televisi, saya memuji beberapa televisi yang konsisten menerapkan penggunaan masker walaupun sendirian dia di studio itu tetap menggunakan masker. Tetapi bagaimana kita lihat misalnya acara beramai-ramai, tapi tidak masker, hanya dengan disclaimer di bawahnya itu sudah melakukan tes. Itu kan kebohongan publik. Dan itu dibiarkan oleh KPI. Mestinya lembaga-lembaga otoritas itu, apakah Dewan Pers atau lembaga-lembaga pengawas itu, pertama-tama itu untuk meningkatkan kredibilitas pers di dalam bagaimana menginformasikan COVID. Persnya sendiri harus mematuhi dulu gitu. Lembaganya maksud saya. Karena itu di dalam ruang publik, apalagi pers itu masuknya di dalam ruang publik bukan ruang privat. Karena itu dia harus tampil kebenaran itu adalah sikapnya. Sikap dan memberikan contoh seperti yang kita lakukan bukan ini. kata-katanya, tetapi tindakannya, sikapnya. Baik, ini menjadi catatan penting penutup editorial kita pagi hari ini. Terima kasih Bang Gaudens atas waktunya pagi hari ini di editorial Media Indonesia. Dan memang keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia berkat kerjasama berbagai pihak termasuk konsistensi pers dalam pemberitaannya. Momentum Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, pers bertugas terus menjadi garda terdepan mendorong keberhasilan penanganan pandemi dan menjamin segala usaha yang dilakukan tidak pernah kendur. Demikianlah editorial Media Indonesia pagi hari ini. Saya Indra Maulana undur diri. Terima kasih.